Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ar-rahimuna yarhamukumur rahman, yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yurhamkum man fis sama. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun karim. Para pemirsa sekalian, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan di puasa yang ke-12 ini kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, orang yang mempunyai di hatinya sifat kasih sayang yang tinggi, orang yang dalam hatinya mempunyai rasa kasih yang tinggi kepada sesamanya, tidak hanya kepada manusia, bahkan makhluk di sekitarnya. Tidak hanya kepada orang Islam, bahkan orang yang tidak Islam pun dia senang berbagi. Pokoknya beliau ini tidak bisa melihat orang susah, bahkan lebih merelakan dirinya susah daripada orang lain susah. Pikirannya selalu ingin menolong orang lain. Dia gelisah, bahasa singkatnya itu SMS. Dia sangat susah kalau melihat orang lain susah, dan dia senang melihat orang lain senang. Dalam hatinya kuat rasa kasih sayang. Maka kata Rasulullah, yarhamuhumur rahman, niscaya akan disayang oleh Allah yang Maha Penyayang. Maka di sini perintahnya sesudah hadis itu ada lanjutannya, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Maka sayangilah, kasihilah orang-orang yang ada di muka bumi, baik itu berbentuk manusia, berbentuk tumbuhan, berbentuk binatang, hewan, segalanya melata. Disayangi selama hewan itu tidak mengganggu kita, disayangi. Contohnya ada hewan kucing yang ada di samping kita. Lebih-lebih kepada makhluk hidup, manusia, orang Islam, ada orang kelaparan, ada orang kekurangan. Berbagi dengan apa yang ada pada dirinya, menyayangi dia seluruh orang yang ada di muka bumi ini, maka niscaya orang-orang yang di langit selalu menyayanginya. Artinya apa? Kesimpulannya Allah ridho kepada diri orang itu. Bahkan dalam kitab ini diceritakan bahwasanya Sayyidina Umar tatkala meninggal, maka bermimpi para jamhur ulama pada masa itu. Ulama-ulama yang bermimpi ini bertanya kepada Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, apa yang telah diperbuat Allah kepadamu? Maka Sayyidina Umar menjawab, ghafarali wa tajawazu anni. Qalu bi ayyi syai'in, bi judika au bi adlika au bi zuhdika. Sayyidina Umar menjawab, Allah telah mengampuni semua kesalahan-kesalahanku. Allah mengampuni dosa-dosaku. Para jumhur ulama itu bertanya kepada Sayyidina Umar, bi ayu syai'in,
bijudika au bi'adlika au bizuhdika? Apakah karena kamu itu seorang yang pemurah sehingga Allah mengampunimu, atau karena engkau itu karena pemimpin yang adil, atau karena engkau itu seseorang yang terkenal dengan zuhudnya sehingga Allah mengampuni dosa-dosamu? Maka Sayyidina Umar menjawab bahwasanya tentang perihal beliau menyelamatkan seekor burung pipit yang kecil. Tatkala itu beliau melalui gang kecil di sebuah jalan di Madinah. Beliau berjalan, ternyata menemui seorang anak kecil. Anak kecil tersebut bermain dengan seekor burung pipit. Karena kasihan, Sayyidina Umar ini kasihan dengan burung pipit itu. Ditanya oleh Sayyidina Umar, dibeli burung pipit itu daripada si anak kecil itu. Setelah dibeli, dibebaskan burung pipit itu. Nah, karena rasa kasih sayang Allah, kasih sayang Sayyidina Umar dengan burung pipit tersebut, maka Allah mencurahkan kasih sayangnya kepada Sayyidina Umar. Makanya dari itu sebagian ulama berpendapat bahwasanya selain kita sembahyang wajib, selain kita berzakat, selain kita puasa, lebih-lebih mampu mengerjakan haji, maka kita harus lebih mempertebal rasa kasih sayang kita kepada sesama manusia. Karena apa? Diceritakan dulu ada seorang perempuan muslim, tapi hanya karena menyiksa seekor kucing masuk neraka perempuan itu. Bahkan diceritakan lagi dalam cerita lain, ada seorang perempuan yang ahli dosa, yang pekerjaannya setiap malam yang tidak baik. Si perempuan itu pulang dari pekerjaannya melihat seekor anjing yang kehausan. Diambilnya tasnya, diminumkannya, diambilnya air dengan tasnya itu, diminumkannya anjing tersebut dengan tas tersebut. Karena kasih sayang si wanita itu, Allah menurunkan asbab hidayah sehingga wanita tersebut mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka daripada itu para pemirsa sekalian, mudah-mudahan dari sekarang dengan berkat bulan Ramadan kita mampu mempertebal hubungan kita sesama manusia, mempertebal kita kepada sesama makhluk yang ada di muka bumi ini. Karena sudah dijanjikan oleh Allah, siapa yang menyayangi orang-orang di bumi, maksudnya makhluk hidup, baik itu manusia, hewan dan segalanya, tumbuh-tumbuhan dijaga, alam lestarinya, niscaya orang-orang yang ada di langit akan ridha kepadanya, akan menyayanginya. Sehingga kalau Allah ridha kepada kita, doa apapun yang tergelitik dalam hati kita, Allah kabulkan semuanya, Allah ampuni semua kesalahan-kesalahan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.